Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel, The Arifin Family. Jadi kita kembali lagi, ngonten lagi tapi bertiga. Jarang-jarang banget kan kalian lihat kita bertiga bikin konten for the first time. Dan baru terrealisasikan karena yang ini sibuk banget. Ya, anak. maklum ya guys. Baru kali ini bukan baru kali ini sih sebenarnya udah pernah bikin video tapi gagal, failed. Ada di video-video kita yang sebelumnya kita juga bertiga, cuma kan dia lalu lalang nggak intens kayak gini, nggak on frame semuanya. Dan di video kali ini kita tuh akan membahas sebelum kita kasih tahu apa yang kita akan bahas, kita sapa dulu dong teman-teman kita. Hai yang setia nontonin video kita, terima kasih udah subscribe, yang udah like, yang udah selalu nonton video-video kita, komen juga. Tanpa kalian kita kayak ya udah followers lagi, subscriber cuma segitu-segitu aja gitu. Tapi gini loh, aslinya sih kita tuh bikin video kayak nggak pengen banget gitu dilihat bener-bener kalian, cuma iseng-iseng aja, cuma pengen buat dokumentasi aja gitu buat nanti kita lihat-lihat terus dan nggak nyangka ya walaupun belum banyak banget subscribernya, kita mah banget lah, nggak berharap untuk lebih lah, nggak nyangka udah mau 300 ya. Iya walaupun nggak kayak Atta Halilintar, Rans Entertainment. Mungkin orang pasti bakal komen kayak ya lah lebay banget baru 300 gitu kan, tapi bagi kita tuh udah suatu pencapaian pencapaian dan kebanggaan banget bisa sampai di subscriber segitu. Dulu malah kita cuma 195 10-an lah kita. Masih puluhan gitu kayak, terus kita kayak udahlah kita bikin channel itu cuma buat dokumentasi aja buat nanti yang suatu waktu kita masih bisa lihat. Iya gitu, mikir kayak gitu. Ternyata orang tertarik dan ngelihat konten kita gitu loh, padahal nggak jelas kontennya juga random banget. Nah, berhubung bulan Ramadan, kita mau sapa kalian nih, gimana nih hampir puasa hampir 1 minggu jalan nih, yang di rumah aja. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Stay healthy, stay safe. Semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Terus kita bisa makan ketupat bareng keluarga. Nggak virtual, makan ketupatnya lewat video call ya. Dan pengen banget silaturahmi sih di hari kemenangan kan, pengen kita bersilaturahmi di keluarga besar. Biasanya yang nggak mungkin gitu. juga kita kayak sholat, nggak ada sholat id, nggak ada sedih banget sumpah. Nggak ada sholat raweh aja tuh udah sedih banget kan, apalagi kita lebaran nggak ada apa namanya, nggak ketemu, nggak silaturahim sama saudara-saudara, nggak ada sholat id, kayaknya nggak ada di sejarah, rasa kurang gitu. Kesannya ya lebih ke kesannya tuh ya ampun, Idul Fitri kok kayak gini banget. Tapi gitu. Nggak mungkin semuanya itu tanpa persetujuan Allah, tanpa kehendaknya Allah, pasti akan ada hikmahnya ya, di balik ini semua ya. Dari itu kita juga berusaha untuk menuruti perintah pemerintah untuk stay at home. Nah benar. Jadi biar ini tuh pandemi ini tuh cepat berakhir. Memutus rantai apa? Persatuan. Memutus mata rantai COVID itu sendiri. Oke. Lanjut yang apa yang akan kita bahas? Apa sih kita pengen bahas tuh? Jadi di video stop. Kayak mereka udah pada tahu deh. Karena sesuai thumbnail dan judul pastinya ya kan. Ini kehaluan kita, kehaluan tapi impian kita gitu ya. Yang setiap orang pasti mereka punya mimpi. Yakin sih, aku yakin 100%. Aku yakin. Pengen jadi kita di video ini pengen kasih tahu ke kalian negara mana sih yang ingin banget disambangi, pengen banget kita datang ke sana setelah Baitullah ya pastinya. Pasti yang is number one banget deh, pengen banget ke
Mekah ya kan. Tapi setelah Mekah itu pasti ada destinasi lagi negara yang yang lain. negara yang pengen banget kita datengin. Mungkin banget, gitu. beberapa orang mikir kayak apa sih, cuma kan namanya orang cita-cita Namanya bebas cita-cita, dong udah, kan? apaan sih cuma gitu doang gitu ya kan. Tapi aku sedikit cerita ya sama kalian. Nggak tahu kenapa dari zaman dulu tuh aku punya keinginan, nggak tahu nih sampai detik ini, gila gue pengen banget tinggal di luar negeri. Bukan nggak cinta tanah air ya, Tapi bukan, ada bukan. satu keinginan buat tinggal di sana gitu. Iya, kan. buat tinggal di sana. Aku juga kok. Pengen bisa ngerasain hidup di sana. Karena pengen bisa gini bahasa kali, kehidupan yang mungkin berbeda. mungkin yang lebih spesifiknya kayak pengen ngerasain perbedaan negara sih, ya nggak sih? Kalau Dari dilihat-lihat kulturnya. ada teman-teman sih, sebagian teman-teman yang tinggalnya di luar sana, mereka udah tinggal lama pasti akan ngeluh, ya ampun kangen Tetep lah, tanah air, kangen kangen air, Indonesia apa segala macam. Iya pasti. Tapi nggak tahu kenapa dari dulu sampai sekarang aku sampai berpikir, ya Allah bisa nggak sih? Tapi kan Allah bagaimana umatnya kan, bagaimana prasangka hambanya. Mudah-mudahan ya siapa tahu bisa tinggal di luar negeri gimana. Entah seperti apa rencananya ya kan? Kita nggak ada yang seperti tahu. apa. Betul Ini banget. namanya keinginan manusia ya kan, semua orang juga pasti punya keinginan Pasti seperti keinginan. itu sendiri. Dan ada beberapa negara yang sangat amat pengen kita datengin, kita kunjungin. Disuruh pilihnya satu aja ya. Satu aja, nggak boleh dua. Berlebihan bingung nanti. Iya, harus ya udah, oke. pilihan. Satu. Ya, kalau aku kepengen banget. Kita sesuai Iya, urutan iya. kali. Saya urutan kalian yang lebih tua dulu. Iya lah ya. Nah, kalau aku pribadi pengen banget ke kemana ya? Tebak-tebak tuh. Ayo kemana-kemana. Dari kesukaan aku, dari siapa yang Dari bisa nebak? tampang-tampang mukanya kalian bisa tebak nggak? Tebak. Lupa ya. Gak aku pengen Korea. Kemana pengen denger? ke Korea. Korea. Ya, kalau Coba aku pengen ke Korea. dites nih, Kenapa? sebegitu cintanya, bukan sebegitu cinta sih, keinginan Keinginan. banget. Coba kita pengen dengerin sih bahasa Bahasa Korea. Korea tuh kayak gimana sih? It's okay. Ego. Mulai drakornya. Hai. Ini korban drakor ya pasti. Cinca. Sarangi. Udah ya. Udah, stop. Nanti lama. Nah, Oke. Kalau kamu pengen kemana? Kalau aku pengen ke Turki. Kalau kamu Mau ke Hong Kong Disneyland. Hong Kong Disneyland. Oke, kalian udah tahu negara mana yang pengen banget atau Nah, negara dan kita impian pengen dia? tahu negara mana yang kalian juga pengen dan datengin. diimpikan datengin. Coba Kalian bisa komen di bawah. Kita sharing cerita aja gimana sih negara mana kalian yang gitu. pengen, yang spesifik ya, negara Iya. spesifik, negara mana yang pengen banget kalian Kalian datengin gitu kan. dan why, kenapa kalian mau ke sana gitu. Nah, Udah. nah aku akan ngejelasin, aku dulu ya guys ya. Nih guys. Aku akan jelasin kenapa sih aku pengen banget ke Korea. Satu, aku terobsesi oleh drama-drama Korea. Jadi aku tuh udah nonton drama Tapi bukan Korea yang kemarin-kemarin lagi ngehits itu yang ngeselin ya. yang itu ya, pelakor itu ya, pelakor cantik. Mah gimana ya? Nggak tahu itu. Udah, Tapi lanjut. pasti ada lah di sini. Di dunia ini pasti ada pelakor, nggak mungkin nggak ada. Kan main. Laki-laki, kalau kata Ustadz, kalau akhir zaman laki-laki 1:10. Banyak. Nah, kenapa aku mau ke Korea? Satu, karena ingin merealisasikan apa yang aku tonton selama ini. Aku tuh udah nonton drama Korea dari SMP, SMA, Gila. SMP aku lupa namanya, judulnya yang aku tonton aku lupa apa. Full House. Kalau SMA Full House. Jadi tuh Aku juga nonton Full House. jadi tuh aku Sama inget yang banget. drama itu loh, Boys Before Flower. Iya. Sampai- BBF pernah kita nonton. Tahu nggak guys, Berapa episode kita itu gila nonton sampai 10 kali, sampai kita dimarahin sama ibu kita. Sampai bulan Ramadan malam-malam, bukannya sholat Waktu zaman tarawih, bukan sholat tahajud. Lu bayangin, itu zaman dulu tuh masih Pakai di kaset gitu. CD. CD CD yang itu episode sampai tebel, sampai- tebel banget. Gila.
udah selesai masuk Belum ada Netflix ya pada jam itu. Enggak, belum ada. Dan aku juga masih kecil kali. Iya. Tapi aku tahu filmnya. Tahu kan. Tahu. Nah, jadi waktu nonton Full House itu, aku kan masih SMA. SMA itu pulangnya 3:30. Dan Full House itu kalau nggak salah 4:30 di Indosiar. Gila, lu bayangin sekolah gue lumayan jauh cuy, naik bis gue lari-lari, ditanya sama temen gue, lu mau kemana? Tuh, gue mau nonton Korea dulu. Mereka tuh zaman pada waktu itu belum terlalu tahu, bukan terlalu tahu sih, nggak sekeranjingan seperti ini. Jadi kalau dibilang kalau anak-anak sekarang tuh yang suka Korea cuma mereka tuh kayak suka apa boy band girl bandnya doang ya. Kalau aku udah lama banget Tanpa film-film Anak Korea banget tadi pokoknya sumpah. Nah itu ingin matanya juga sipit. pengen merealisasikan apa yang aku tonton selama ini, kayak foodnya pengen coba makan-makan di kedai-kedai kayak mereka kan seneng banget sih ya kalau misalnya kumpul-kumpul sama teman tuh barbekyuan. Terus mereka tuh lucu gitu barbekyuan, kumpul-kumpul sama teman-teman tuh di atap rumahnya, tinggal Kayak di rooftop gitu. tinggal buka apa namanya? Oke, kayak mereka tuh yang masing-masing keluarga kayak punya itu Punya panggangan, Wow. punya meja yang bisa dilipat, kayaknya kayak seru simpel banget. gitu tapi Simpel tapi mewah asik ya gitu kelihatannya ya. Kayak kita tuh kayak di sini apaan sih, lu punya kompor listrik terus bakar-bakaran, enggak banget. Dan akhirnya kita pun ngerasain makan Korea yang lagi ngehits iya pada betul. zamannya di Betul. sini. Itu karena ingin merealisasikan apa yang aku tonton selama ini, itu ke satu. Kedua itu adalah perskincarean ya. Skincare. You know lah, skincare di Korea itu banyak banget. Skincare itu apa sih? Jadi Review kita itu mah. Jadi kalau di Korea itu setahu aku skincare-nya tuh bagus, banyak macamnya. Banget guys, sumpah. Dari Karena- beberapa produk yang mungkin di Indonesia nggak ditemuin, pas kita lihat Pasti. ternyata Dan- produk Korea. Dan dia tuh makeup tuh unik-unik gitu nggak sih? Iya. Dari packagingnya, terus dari pokoknya semuanya tuh unik gitu, beda sama yang Indo dan luar lainnya selain Korea. Terus kayak aku tuh pernah ngeliat masker tuh wajah-wajah binatang, ada panda. Oh, iya, Tapi iya. di sini udah ada, Cek. Iya, Tapi itu maksudnya import dari sana, cuy. iya maksudnya kan di sana tuh kan lebih beragam ya. Betul. And paling berasa itu Duitnya. pasti di sana lebih murah. Lebih Enggak, murah. oh. Maksudnya biaya hidup di Buat- sana mungkin kan katanya dulu kita pernah berbincang kan untuk biaya pergi ke sana tuh nggak Nggak murah murah. pastinya. Ya, Walaupun kan. barang-barang di sana murah-murah, tapi untuk kesana Ya, itu tapi kan aku kesana nggak untuk tinggal di sana. Untuk Cuma- visit doang kan. Iya, untuk visit. Itu yang kedua adalah skincare-nya. Dan yang ketiga adalah ini, aku pengen banget ngerasain ini apa namanya, kalau di drama-drama Korea itu kan kayak rumah kecil tapi penataannya itu bagus banget. Tata letaknya di dalam. Desain interiornya ya? Desain Aku interiornya juga betul. sih kalau dilihat nih ya, dia tuh ruangan kecil, itu tuh tempat tidur, mesin cuci, Iya, iya, iya. dapur, Kulkas. iya yang kayak kok Tapi bisa. emang- Sedangkan apa mungkin ini penglihatan kita doang, orang Indonesia yang ngelihat rumah orang Korea seperti itu, atau sebaliknya gitu, gimana kalau gitu. kita yang makanya mana kita lihat di orang Indonesia diterapin ke Indonesia kayak kok sama aja gitu kan. tapi mungkin itu karena di drama jadi kayak gitu ya. Ya tapi nggak tahu, cuma emang furniturnya tuh lucu-lucu banget. Lucu banget. Nah sama aku pengen banget ngerasain nginep di rumah-rumah Korea yang zaman dulu yang kayak rumah panggung gitu. Contohnya kayak di yang acara reality show-nya Three Meals Day Nah, aku Meals suka Day. banget itu. di TVN itu Wow. lucu banget tahu rumahnya. Dan enak gitu ngeliatnya, kayak pedesaan gitu kan. Enggak, kayak- kalau dilihat kayak dari segi Maaf ya guys, aku per-TV-annya aja, mereka tuh kayak the best gitu ya guys. Kalau mungkin kalau itu di repeat di Indonesia gitu, bikin Dan acara itu TV kayak bakal Korea tuh norak sih kalau misalnya Indonesia bakal remake kayak gitu. Gak cocok aja. Ya, apa tuh ya, mereka tuh di sana kebanyakan mungkin sekarang udah pada pakai kasur ya, maksudnya pakai dipan yang ada
kerangka kasurnya. Kalau yang dulu-dulu kan kayak cuma kayak bed cover atau spring bed gitu kan, cuma digelar gitu aja. Tuh aku tuh pengen banget nginep-nginep di tempat kayak gitu. Pasti kan ada kan homestay yang masih homestay yang masih yang apa namanya, yang mengusung tema seperti itu pasti. Terus ada. mereka juga backpacker ya? Backpackeran, dan dia mereka itu, aku tuh nggak tahu ya benar apa enggak, Itu apa sih sepengetahuan tadi. apa emang benar kenyataannya seperti itu di sana atau bagaimana, aku kurang tahu. Cuma memang yang jelas tuh kayaknya orang Korea tuh kesatu suka banget namanya dengan kesehatan. Wow. Contohnya makannya itu as always sayuran. Ya, Ya kalian kan? tahu kimchi ya? Kimchi ya? Kimchi. Terus mereka tuh kalau misalnya panggang daging tetap harus dibungkus daun. Ya kan? Kenapa begitu ya? Iya, Tapi makanya aku kalau penasaran kamu rasain gitu. juga lezat. Iya, loh. iya, emang. Banget. Bibimbap isinya tuh sayuran semua cuy. Ya kalau kata kita mah pecel merenya, Ya, atulah. Tapi meni seger gitu. Ningalina tuh meni Ngeunah. Bener. Kacida rausna. Endol kendol sama kalian pasti ngerasain deh, mereka cuci piring pakai sarung tangan cuy. Jaga kebersihan banget ya. Bener-bener jaga kebersihan. Nyuci piring pakai sarung tangan, ngecat pakai sarung tangan, kemudian pokoknya kayak makan aja mereka kalau pakai tangan tuh menurut mereka tuh jorok. Bener-bener, ya Allah, kita nyuci piring pakai tangan, kita kagak tahu itu kesel apa kagak, ya kan? Enggak banget. Sama mereka tuh doyan banget hiking. Aku sih kalau misalnya next aku kesana pengen cobain hikingnya sih, kayak mereka tuh pasti akan ada jadwal dalam seminggu itu pasti satu kali dia tuh selalu hiking. Kayak gila, dia tuh gue harus olahraga. Makanan dia udah sehat, terus dia juga nggak malas buat olahraga. Sedangkan nggak ada kita orang yang gembrut kayak pasti gua ada, di sana. sebenarnya ada sih ya, Mungkin cuma jarang. jarang. Kalau di sini kayak aku gitu ya, pengen asing tapi malas bergerak kaum cuma berbahan gitu kan. kaum tepar ya kan, buka pintu balik lagi gitu. Jadi itu sih alasan aku kenapa aku pengen ke Korea ya. dan semoga itu semua terlaksana, amin. Karena ucapan adalah doa. Doa Semoga terkabul. teman-teman, mudah-mudahan aku bisa ke Korea. Amin. Ya. And next Your siapa? turn. Aku dulu first. Ya, Sesuai dia dengan dulu ya. tingkatan. Oke. Next, aku itu pengen pergi ke Turki, guys. Wow, Turki. Aku Tapi ini pengen. juga mereka terobsesi karena Terobses apa? juga. Karena di sana itu banyak banget sejarah tentang Islamnya ya di sana. Iya, betul. Yang paling aku kayak, aduh, Tapi suka aku banget. paling suka adalah Apa? Bapak Erdogan, subhanallah, masya Ya, Allah. Recep Tayyip Erdogan itu tuh the best luar presiden biasa. Turki. Dia- Kok jadi kalian sih? Karena kita pun juga pengen ke Turki. Tapi emang aku salut sih ya sama Bapak Erdogan itu. Dia itu mengusung tema adalah saya takut Allah, saya Wih, tidak keren, takut Mai. siapapun, gue takut Allah. Ih, Negara the gue best dong. banget. I love you, Mama. Ayo lanjut lagi. Virtual kiss from Indonesia. I love you, Pak Nah, Erdogan. jadi pertama kali kayak denger cerita tentang Turki itu, awalnya guru aku kan waktu itu beliau itu umroh, terus beliau visit Turki kan, terus beliau cerita tentang istana Kapadokia. Betul. Nanti dulu ya, itu aku ceritain yang lain. Mungkin kalian itu semua pada tahunnya Turki itu ibu kotanya Istanbul. Istanbul. Tapi bukan, ternyata Turki itu ibu kotanya Ankara. Ankara Musa. Coba kalau aku tanya Tete Uti ya, Tete Uti itu kayak lebih spesifik apa sih yang Tete Uti tahu tentang Turki? Maksudnya destinasi wisata itu yang pertama Tete Uti tahu tuh tentang Turki apa? Blue Mosque. Itu satu. Terus Dan kamu Kapadokia. Hagia Sophia. Nah, dan mungkin ya ini mah penilaian aku, kebanyakan orang itu kayak mereka tuh mau ke Turki, yang pertama mereka pengen visit itu kayak Kapadokia, karena mereka tuh pengen Is naik famous ya. naik balon Balon udaranya udara. itu. Padahal lain dari itu kalau kita menjelajahi menjelajahi lagi itu tuh kayak banyak banget sejarah
tentang peradaban Islam di sana. Aku tuh lebih Dan tertariknya. kamu tahu nggak, film kita zaman dulu suka banget nonton Mirima itu Sulaiman di Antv, Antv, sama Chansu Hazel, tahu nggak? ya, Itu tuh ya. kayak Raja King Sulaiman. Sulaiman itu kan bikin masjid untuk anaknya, bikin masjid untuk istrinya. Nah itu Blue Mosque termasuk. Ya, cuma itu versi yang udah difilmkan ya, jadi mungkin kayak banyak yang dibumbu-bumbuin kayak gitu kan. Kayak ada fiktifnya ya. Sampai aku pun sendiri kayak pengen banget nonton serial serial Turki yang sampai ngebela-belain sampai beberapa episode tanpa teks Indonesia dengan aksennya mereka yang gitu. Blubuk-blubuk. Gitu. Merhaba, gunaidin, Gimana? merhaba, Anjay. gunaidin, nasil sinwa, pokoknya whatever lah. Apal Kayak banget gitu kan emang. sampai kayak udah yang penting ngerti gitu, saking bener-bener pengennya kan. Nah Si itu excited itu ya. pertama mungkin yang Terobsesi banget lumrah banget itu kalian Hagia Sophia kan. Hagia Sophia. Kalau kalian tahu, mungkin kalian udah lebih tahu dari aku. Cuma makanya aku di sini berbagi cerita ke kalian tuh, yang aku tahu Hagia Sophia itu dulunya gereja ya kan, gereja orang-orang Yunani Ortodok. Mereka itu kayak gereja Katolik. Nah, kemudian setelah pemerintahannya berganti Utsmani, akhirnya digantilah itu menjadi masjid. Padahal replika masjid tersebut sih masih yang kayak emang Kayak gereja, masih ada Bunda Marinya gitu kan di lukisan. atasnya. Jadi di sisi lain ini masjid yang bukan multifungsi sih, maksudnya tempat ibadah, tapi ibadah, mereka Masih kayak museum. menghargai. Museum, jadi jatuhnya kayak museum. Orang non muslim pun mereka Bisa masuk bisa ya. masuk karena emang mungkin jadi tertarik gitu ya karena wisatanya. Itu sih Hagia Sophia. Terus yang kedua Istana Topkapi, kalau kalian tahu. Itu yang pertama kali aku tahu cerita tentang Turki dari guru aku. Yang paling excitednya tuh, jadi di situ tuh sebenarnya itu kan istana kerajaannya Turki Utsmani. Jadi kurang lebih 600 tahun deh kerajaan tersebut. Jadi itu kan istana, tapi sebagian karena ketertarikan orang-orang datang ke Turki, akhirnya di era sekarang ini Topkapi itu jadi museum yang di dalamnya ada penyimpanan pedang Rasulullah, jubahnya Ada jubahnya Rasulullah, peninggalan Rasulullah ya. ada Terus di situ tongkat di dalamnya. itu loh yang buat ngebelah sama Nabi Musa, itu ada di Tongkat situ Nabi juga Musa. Jadi kan tongkatnya. kadang aku sendiri nih saking benernya kayak pengen ke Turki tuh kayak, ya Allah, aku sendiri tuh orang kalau dengar sejarah tuh kayak, ya Allah, ini apa benar Jadi gitu, kayak aku terobses itu karena kesatu keingintahuan apakah betul yang diceritakan oleh ustazah kamu itu benar apa enggak. Iya. Se-excited itu. pokoknya kayak lebihnya tuh emang bener adanya, cuma kayak aku kayak, wah ini bener gak sih gitu loh. Jadi ingin memastikan gitu dan pengen Iya, merealisasikan keobsesian kita gitu kan. sebenarnya sih kayak pengennya sama kayak Teh Tuti, pengen ngerasain salju juga kan di sana. Cuma kayak kalau toh emang aku diberi kesempatan sama Allah buat bisa pergi ke sana, kayak rasanya tuh kayak kalau udah sampai saya kayak pengen nangis bahagia, nggak tahu kenapa Sampai bisa sampai Bisa menginjakan segitunya. kaki ya. Nah, lain dari Hagia Sophia ada lagi yang mungkin kalian orang nggak banyak tahu, itu namanya Sanliurfa atau Urfa biasanya dibilang. Itu aku nggak tahu tepatnya di bagian Turki sebelah mana ya. Kalau kalian tahu cerita tentang Nabi Ibrahim yang beliau itu diberi mukjizat, dibakar, tapi dia dibakar sama Raja Namrud, cuma dia tidak terbakar. 40 hari ya? Ya pokoknya sebulan gitu kan. Nah, Sanliurfa itu di daerah Turki. Nah, itu peristiwanya Nabi Ibrahim dibakar kan, jadi dibakar. Aku saking excitednya loh. Dibakar itu ya di Turki itu kan. Kalian merinding gak sih? Aku aja baca cerita kayak, ya Allah beneran. Pas banget kemarin pagi aku habis dengerin cerita Nabi Ibrahim sama Mas Razan. Makanya jadi di situ itu sampai detik ini masih ada peninggalan Raja Namrud, 2 tiang yang masih sampai saat ini berdiri. Masya Allah. Iya, jadi itu tuh tahtanya dia. Nah, tahtanya. konon katanya sih banyak orang yang ya kan banyak pendapat ya bilang, jadi Raja Namrud ini melempar Nabi Ibrahim yang udah memang disediakan tuh tempat pembakarannya Nabi Ibrahim kan. Kalian mungkin tahu lah karena apa Nabi Ibrahim itu dibakar. Nah, dari situ Nabi Ibrahim dilempar. Nah, kalau kalian searching itu tuh di Sanliurfa tuh ada kolamnya zaman dulunya itu tempat
bakaran Nabi Ibrahim sampai detik ini ada sekarang jadi kolam tempat pembakaran kolam. Nah, kalau kalian pembakaran itu kan dia pakai kayu bakar ya. Nah, sisa-sisa kayu bakarnya itu ternyata jadi ikan sampai detik ini nih. Ikannya masih ada? Merinding. Ya mungkin ikan zamannya Nabi Ibrahim mungkin mati, walau alam saya belum tahu. Intinya di dalam kolam itu tuh Masih ya ada ada ikannya ikannya gitu. yang berkata percayanya orang-orang Turki sana dan orang-orang yang Ikannya itu adalah kayu bakarnya kayu untuk bakarnya membakar Nabi Ibrahim. Yang diganti sama Allah ya. Sampai kayak ya Allah bener gak sih, aku aja kadang Karena karena membuktikan keabsahannya iya, gitu ya. kayak searching tentang apa Muslim traveler ya, kayaknya ada yang Muslim berangkat traveler. ke Turki kayak gitu kan. Itu satu yang mungkin kalian orang tuh belum tahu, tempat itu tuh di Urfa itu seperti apa, ada goanya Nabi Ibrahim juga. Terus sama satu lagi, berapa sih aku nggak tahu, Itu udah 3 saya. 3. Kalau di Turki itu karena aku bener-bener obsesi banget pengen ke Turki, jadi mayoritas orang-orang sana tuh orang Muslim, ya nggak sih Teh? Orang Muslim yang aku lihat, walaupun mereka itu mungkin di sisi buruknya ya, kayak mereka tuh ngebir, kayak cowok cewek itu bebas. Tapi yang aku lihat mungkin kayak lihat di sinetronnya lah, walaupun sinetron itu fiktif ya kalau bohong. Tapi mereka tuh masih yang selalu bawa tasbih, yang aku aneh tuh. Jadi ibarat kata Mereka gini, bandel tapi masih inget Allah gitu. gitu kan aneh gitu. Karena kalau nggak salah kayak dia tuh kayak menegakkan hukum Islam juga di negaranya gitu Tapi loh. kan lucu gitu kan. Iya. Mungkin ada sebagian orang yang gini, nah jadi di Turki itu kan dingin, dengan dia minum bir mungkin untuk menghangatkan Iya, tubuhnya, mungkin di sisi lain ada bukan untuk kayak di sini kan, Foya-foya gitu. iya gitu lah. Tenang, Ya Tenang, mungkin kita tenang, berpikir tenang. baik aja kali ya. Itu sih yang aku kayak aneh. Terus yang aku senang lagi kalau ngelihat perintilannya Turki gitu ya, dari gelas-gelasnya, aksesoris ke gelas aja nih yang barang yang mungkin kita sering kunjungi di dapur, gelasnya dia unik. Terus mereka itu Kecil. ada kebudayaan, mereka tuh bisa minum teh tuh sampai berapa gelas tuh kalau orang Dia Turki itu teh tuh. pahit gitu ya. Teh manis, bahkan kan aku bilang kan sama kamu waktu itu kan aku sempet tuh, jadi di sini ada yang jual apa dessert Turki gitu Khusus. kan, Khas Turki semuanya. Gue nggak suka so sweet. iya emang Manis bener banget. makanan di sana tuh yang Too sweet. pokoknya manis-manis gitu kan. Jadi kita beli kan akhirnya karena mungkin bahannya mahal Karena langsung import langsung dari Turki dan jadi bahannya mahal ya gitu deh. Awalnya kayak karena kan kita apa sih Penasaran banget. penasaran akhirnya kita kayak beli. pengen tahu gimana sih makanan Turki tuh. Dan Turki itu adalah negara satu-satunya yang menampung imigran dari Uighur ya, Syria. Uighur juga. Iya, mereka Makanya tuh- gini Teh, jadi aku pernah lihat vlog beberapa orang yang emang dia stay di sana dan dia nikah sama orang Turki. Jadi kalau orang Indonesia yang nikah dia sama orang Turki, mereka tuh bilang kita pendatang tuh bukan orang Indonesia, lebih Asia. Syria. Jadi dia tuh nebaknya Syria. Dan asal kalian tahu, Turki itu dia terdapat di 2 benua, yaitu benua Asia dan Eropa. Dan itu uniknya. di ini sama selat namanya Selat Bosporus. Nah. Asik, tahu kan? Kenapa kita tahu Begitu itu? situ. Karena emang kita kepengen ke Turki juga. Cuma Kita baru-baru sebenarnya- ya guys. Kita baru-baru. Sebenarnya kalau Tete Uti bilang kan tadi dia ada 2 opsi kan, 2 negara ya. Dan itu Turki. dia satu. Berarti negara yang paling menang negara tapi gue. emang gila, Asal gila kalian banget. tahu ya, aku juga waktu itu pernah nonton beberapa video tentang pandemi ini nih. Jadi ya Allah kayak Kayak merinding. merinding ya. Aku lihat banget itu di berita Indonesia loh Teh. Jadi si Recep Tayyip Erdogan itu buka swalayan di bawah, kayak kita pasti Masjid, diseram di oh, masjid masjid. itu kayak swalayan, bener-bener kayak swalayan, dan itu boleh ambil free ya. bebas free. sesuai kebutuhan. Cuma kok mungkin kalau itu di taruhnya di Indonesia udah wah, gitu. Kalau apa namanya, ada film kartunya Mas Razan, judul nggak tahu judulnya apa, lupa, dia pasti akan teriak punyaku. Itu kayak yang paling
yang paling top Tapi Marco top. Presiden Erdogan selalu selamanya menjadi presiden, Amin. mengemban amanah yang sangat amat masya Allah. Tapi semoga panjang umur ya Pak tapi Erdogan. dibalik semua dari video kita ini bukan berarti kita tuh cinta banget sama Sama negara yang kita negara. pengen kunjungin, enggak sama sekali. kayak ada kecintaan Iya, gitu. kecintaan. Dan satu hal, kalau kita nih datang ke Turki nanti atau mungkin kehendak Allah kayak Teteh Uti ataupun aku ataupun dia tiba-tiba loncat dan tinggal di sana, aku tuh kayak mungkin Teteh Uti pernah waktu itu kayak Teteh Uti bilang kayak, ih gue tinggal di Turki udah makanannya manis-manis, emang manis-manis banget Teteh. Kayaknya nggak banget, tapi aku salah satu orang yang suka banget sama roti dan mereka itu kayak Makanan pokoknya itu Nah, kebetulan ini kan Ramadan, jadi mereka ada salah satu roti menu utama yang dia itu dikeluarin cuma pas Ramadan doang. ya. Itu namanya Ramazan Pide. Nanti aku mau buat, kalian harus kan? tonton ya. tutorialnya harus Oke. nonton. Jadi itu ya Jadi alasannya. ya aku segitu aja. Mungkin Mau ini ke- semua menjadi doa. Amin ya Allah, Aku semoga pengen kita banget. bertiga bisa ataupun salah satu dari Mudah-mudahan kita bisa tinggal di sana. Mudah-mudahan kita bisa pergi umroh, mampir ke Amin. Amin ya Allah. Langsung ambil paket ya Bu ya. boleh. Umroh dan Turki. Hubungin sama ibu siapa? Ibu siapa ya? Siti Migrova. Siti Oke. Rope. Dari aku segitu aja negara yang aku sangat amat terobsesi. Dan next, My turn to announce my dream. Oke, jadi negara yang pengen banget dikunjungi, diimpi-impikan banget itu adalah Hong Kong. Kenapa Hong Kong? Karena pengen ke Disneyland. Udah gitu doang. Enggak ada yang Enggak, spesifik. enggak. Coba jelasin. Pokoknya- Kenapa? Why you pengen pergi Choose ke Disneyland. Iya. Oke. Karena pengen banget ngerasain nggak cuma sehari sih, kayak 4 hari kalau nggak seminggu gitu ya. Ubek-ubek tadi Lu ubek dah tuh ya di Disneyland tuh, lu nginep sono sepuasnya. Karena pengen ngerasain seharian bener-bener kayak kita tuh ada di dunia Disney gitu, yang all about Disney, semuanya tuh Disney semua. Sampai dulu pernah pas kelas 5 atau 4 SD dikasih oleh-oleh sama temennya ibu yang dari Hong Kong Disneyland. Itu pulpen lucu banget. Terus Mickey akhirnya Mouse. Oh yang iya, dia- tahu. yang bisa nyala gitu Iya, kalau iya, ditekan. benar. iya, darudiduridu. Iya, Bukan ya? Bacot banget kalian. iya pokoknya gitu. Dan di sana itu bener-bener yang kayak semuanya tuh Disney. Semua karakter Disney tuh ada di sana semua. Kayak Toy Story lah, Mickey Mouse, terus princess tuh ada di situ semua. Dan pengen Bukan banget foto di banyak tempat ya, banyak negara. di Enggak. Disneyland Jepang, biasanya. Hong Kong. Cuma 2 negara itu doang. Di Amerika ada. Cuma yang spesifik dia tuh pengennya di Hong Di Kong. Hong Kong karena masih deket lah ya, masih murah Masih gitu. Asia juga. Dan pengen banget foto di istananya gitu. Lo tau kan yang kayak Ya, kastil-kastil gitu ya. bukan yang kalau misalnya kita nonton film Disney tuh Yang ada awalannya, gininya. itu yang di situ. yang gini ya guys ya. Yang tadi digambar ya. Buat editor tuh tolong. Terus kayak pengen nyobain ke Disney Under the Sea juga, yang Gua nggak dimana tahu sih all about Disney. Under lu mah, Disney lu gitu. mah, lu taunya unyil. Letoski aku tahu. ya pokoknya gitu. Pas kita OTW dari Disneyland ke Under the Sea itu kan kayak naik kereta gitu kan. Bagus banget sumpah. Bagus banget Sumpah. cuy, demi Kamarnya apapun. Kamarnya all about Mickey Mouse. Ya betul, dan dia ada tema-temanya gitu. ya, ya. Kalian mau di tema apa tahu apa gitu. karena Tete Uti lahir lebih awal Wow. atau guanya yang kurang Enggak sih, pengetahuan. enggak. Jadi penginapan itu bertema atau gimana gitu. Dan semua makanan, bukan semua sih, ada beberapa makanan yang berkarakter Disney Iya. ya. sampai jendela keretanya pun itu bentuk kepalanya Mickey Mouse yang Kirain kepala kucing. kepala tikus dong gitu. Bener-bener semuanya tuh sampai pegangan si keretanya tuh palanya Mickey Kalau Mouse dulu, gitu. kalau dulu ingat nggak? Om kita, Om Nawir itu pernah kan kerjanya berlayar kan, gitu. berlayar. Dia itu pulang bawa pulpen. Ya Allah guys, sumpah kita norak banget. Pulpennya itu princess apa lah, nggak ngerti itu princess apa. Siapa tuh? Kayak yang balerina, terus Yang ada airnya gitu masih bukan, ujungnya Barbie, pulpen. Barbie gitu kecil, kan, Barbie Barbie kecil tapi ujungnya pulpen. Nggak Itu tahu. ya, kalau anaknya Om Nawir nggak ada, gue pegang, gue lihat. ngeliatin. Ya Allah, norak banget gue, sumpah guys. Pecinta Disney juga dong. Ya terus
anaknya tanteku punya sikat gigi Disney. berbentuk mobil. Wow. Pencet. Jadi lu nggak perlu maaf ya, ada soundnya. Jadi dipencet tuh mobil bisa jelasin dia. Jadi kita nggak usah gini-gini. Jadi kita tuh sebenarnya udah tahu tuh sikat gigi yang kayak gitu tuh ada sikat gigi. Aduh. Gitu. Jadi mungkin obses juga tuh si dia karena itu dia tuh dulu ya Allah Disneyland banget, Anaknya Disneyland banget. High School Musical 1, 2, 3 tuh. Dia suka, lu suka di Minang Kata oh enggak ya? Miley Cyrus enggak. Pokoknya Hannah Montana semua tuh nonton. Haikal bapaknya, Haikal anaknya Pak Joko. Haikal murid gue. Haikal. Lagunya dulu Pak. Haikal Musical. Let you teach you let it go. Yo, maafin ya, mungkin ibu guru lagi ngantuk. Ini tuh udah jam berapa ya guys? Bentar lagi sahur 5:04 guys. Jadi oke lanjut. Jadi dari dulu emang suka film Disney si Haikal Musical itu. Udah kali Kak. Hannah Montana, Camp Rock, semuanya Zac Disney. Efron, aku tahu. Nah itu dia, Zac Efron juga bukan karakter Disney cuy. Pemain ya Haikal. Udah. Aduh, aku ngerti. Dia kencing di celana kayak Pok Nunung. Ketawa dikit. Udah malam. Jadi mungkin segitu aja ya. Pokoknya tapi- baik banget. Apa tuh? Tunggu deh. Kamu ke Hong Kong tuh cuma buat ke Disneyland doang. That's it. That's it. Maksudnya nggak ada makanan yang pengen didatengin. Ya Pokoknya pengen tuh nginep di obses. sana seminggu yang lama gitu menikmati semua makanan. all about Oh Disney. gini aja, aku punya saran ya. Kamu ngelamar jadi cleaning service. di sana oke. Jadi cleaning service di Hong Jadi Kong. TKW di Hong Kong. Iya. Lu Why not? sapuin tuh ya. Berapa halaman tuh ya lu sapuin. Bisa berapa tahun lu ya di sono ya kan? Sambil ngepel, sambil bayar. Ya Allah, akhirnya impianku bisa tercapai juga gitu bisa kan. jadi tuh ya. Kita kan kagak tahu Oke, ya kan guys. terima kasih kakak doanya kak. Ya Mungkin segitu aja ya guys. Impianku memang sangat sedikit ya. Yang lain pada jelas ya kan impiannya. Ya maklum lah saya mah gak punya impian. Di situ aja. Kamu berbahan. Kita mau orangnya gak mau. Aduh, kebanyakan cincong gak mau dah. Yang segitu aja udah cukup gitu ya. Udah Haikal. Udah dong, jadi bully tuh nggak udah kan dia. Haikal Musical. Udah, aku capek. Aku nangis. Sumpah. Kita Mungkin Jadi gini guys, dari cerita impian tempat kita yang kita sudah ceritakan, kalian yang mana nih? Turki, Korea, atau Hong Kong Disneyland yang gak jelas? atau kalian di tim Korea, tim Haikal. Hong Kong, atau kalian sendiri punya negara impian, Negara impian. Nah, kalian bisa komen di bawah. Bisa komen di bawah, asalkan jangan singkat kayak impian aku ya guys. Kan sebenarnya mungkin dia impiannya tuh ada banyak, cuma dia nggak bisa mengeluarkannya aja. Hanya dia dan Allah yang tahu. Bener-bener. Cuma dia doang sama Allah yang tahu dan ada di isi. Pokoknya anaknya halu dah. Ya, pokoknya gitu lah. Anaknya halu ya. Mudah-mudahan impian kita tuh tercapai. Bisa tercapai semuanya. Entah kapan, ya kan? Mungkin nanti impiannya ketemu Safari kagak? Dia udah. pengen. Oh dia belum. Belum. Kasiannya doain. Mohon maaf dari kecil gue belum tahu safari. Ya Allah kasihan dah dia. Ya Allah. Oke guys, jadi segitu aja video kita. Mungkin gak jelas banyak caranya ya kan. Tapi buat sesuatu aja sambil nunggu waktu sahur ya kan. Kalian bisa bertanya Dan atau kapan lagi coba kita bertigaan? kapan lagi bisa kayak gini guys. Kapan lagi nggak diganggu backsound si Raina dan Razan ya guys? Gitu nangis. Bunda, ya ampun, tolong. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi Mengedukasi inspirasi. juga tuh, katanya ada edukasi Iya, juga tuh. edukasi, menginspirasi, Menertawakan. menginspirasi Kearifan lokal. Ya.
Mudah-mudahan buat kalian yang di sana, buat kita yang punya Kita yang sama-sama punya impian, Mm-mm. semoga terlaksana. akan terwujud. Amin. Semoga Allah mendengar doa kita. Amin ya Allah. Iya. Dan next kita akan bikin video mengenai Tutorial makanan Turki. Makanan khas Turki. Jangan lupa Kalian bisa buat nanti buat buka puasa atau sahur. Keren pokoknya. don't forget to like, comment, And subscribe and share ke teman-teman kalian kalau emang ini sangat bermanfaat untuk kalian sebagai informasi gitu kan. Oke, sekian dari aja kita geng Bertiga. Rempong. yang banyak ketawanya. Ini doang gue mah pendiam. Maaf. Ih. Aneh. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Hope you guys like and enjoy it. Yes. And Selamat berpuasa. Buat kalian dan yang menjalankan. ya betul, mohon maaf lahir dan batin. Merhaba. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.